Saudara, Injourney adalah perusahaan induk pertama yang menaungi perusahaan-perusahaan milik negara di sektor aviasi dan juga pariwisata di bawah naungan Danantara Indonesia. Seperti apa perjalanan bisnisnya serta apa pula tantangan-tantangannya, kita langsung berbincang dengan Maya Watono, Direktur Utama Injourney. Bu Maya, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik. Terima kasih sudah datang di kantor Injourney. Terima kasih juga sudah mendapat kesempatan untuk main-main. Nah, sebelum saya datang tadi, Bu Maya, untuk main-main di kantor Injourney, saya sempat browsing-browsing dulu ke situsnya Injourney. Saya melihat ada angka-angka di sini seperti ini. Ada namanya Injourney in numbers. Ada angka 1,2 juta pergerakan pesawat, ada 156 juta total penumpang dan lain-lain. Ini kan yang bisa diakses oleh publik. Angka-angka ini. Ini sebetulnya merepresentasikan apa sih? Apakah ada sebuah pencapaian yang dicapai oleh Injourney pada tahun ini atau seperti apa? Iya, jadi ini memang merefleksikan pilar bisnis di bawah Injourney. Tadi udah disampaikan kami adalah holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. It's first of its kind di Indonesia dan actually first of its kind in Asia. Jadi memang ini suatu bisnis model yang cukup unik di Indonesia. Kenapa Injourney ini dibangun dan ini adalah tahun kelima kami dibangun karena memang ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia ini harus diintegrasikan sehingga yang sebelumnya bekerja secara silo dapat bekerja secara integrasi. Dengan itu kita bisa melakukan transformasi di berbagai lini bisnis. Yang tadi disebutkan angka-angkanya let's say 156 juta penumpang, itu adalah 156 juta traffic bandara yang kami kelola. Jadi kami mengelola 37 bandara seluruh Indonesia di bawah Injourney Airports atau Angkasa Pura Indonesia, dan itu pun adalah merger dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II yang dulu memanage Indonesia Timur dan Barat, lalu kita merger menjadi Angkasa Pura Indonesia, Injourney Airports. Dan itu kenapa harus dilakukan? Karena dengan adanya penggabungan kita bisa melakukan berbagai transformasi di bandara yang hopefully publik juga sudah melihat berbagai transformasi yang kami lakukan di bandara, terutama Soekarno-Hatta dan Igusti Ngurah Rai sebagai dua bandara terbesar. Kalau kita ketahui bahwa Bu Maya ini dari awal Injourney sudah ada begitu dan hingga saat ini. Kalau dari awal pendiri termasuk pendiri pertama Injourney. Kalau kita melihat hal itu ya, Bu, apa sih sebetulnya yang menjadi entah itu tantangannya, berarti sudah sangat paham betul dari awal hingga saat ini, dan juga pencapaian dan juga transformasi terobosan-terobosannya. Transformasi yang bisa di-highlight saja selama 5 tahun terakhir ini apa? Ya, jadi memang saat kami mendapatkan penugasan waktu itu saya dengan Pak Doni Oskaria yang sekarang adalah Kepala BPBUMN dan juga COO Danantara. Saat itu kami mendapat penugasan ini kan memang bentuknya belum kelihatan ya, Injourney ini, karena ini adalah ya seperti tadi saya bilang, it's the first of its kind in Indonesia, also in Asia. Kita tidak pernah menggabungkan sektor aviasi dan pariwisata menjadi satu holding. Rata-rata holding BUMN itu homogeneous. Ini Injourney salah satu yang multisektor. Nah, ini menarik karena memang dengan penggabungan ini menjadi satu ekosistem yang terintegrasi, kita bisa banyak menyelesaikan masalah-masalah yang tadinya dikerjakan secara silo. Nah, ini dengan adanya Injourney, misalnya contohnya tadi saya memberi contoh mengenai bandara. Transformasi tidak dapat dilakukan bila tidak ada penggabungan 37 bandara menjadi satu naungan company dan lalu ada holdingisasi. Lalu integrasi dengan destinasi. Contohnya dulu Borobudur itu dikelola oleh 5 kementerian. Tapi sekarang kami mendapat banyak banget birokrasinya. Betul, banyak sekali birokrasi. Bagaimana kita bisa mentransformasi destinasi seindah Borobudur bila kita berhadapan dengan banyak sekali pihak ya. Tapi dengan adanya Perpres single authority management yang diberikan kepada Injourney untuk memanage Borobudur, pastinya kita berkoordinasi dengan berbagai stakeholder. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama. Tapi ada single authority yang memanage, pengelola bertanggung jawab, punya accountability untuk memanage suatu destinasi. In this case Borobudur. Dengan itu kita bisa lihat dalam 2 tahun terakhir kami mencoba bertransformasi Borobudur ini supaya lebih baik, lebih bersih. Sekarang fully green, kita atur penataan remaster planning Borobudur dan juga repositioning sebagai cultural spiritual pilgrim tourism dengan kita tahu Waisak, Lampion, itu setiap tahun ini aja udah more than 100,000 people coming, dan dari mancanegara juga datang untuk festival Waisak Lampion itu ya. Jadi banyak aktivasi yang bisa kita lakukan bila transformasi itu bisa berjalan dengan baik, dengan visi yang betul. Dan kita bisa lihat juga sendiri begitu secara bentuk fisiknya dan juga pengelolaannya saat ini Borobudur sudah sangat baik begitu ya Bu ya. Kalau kita masuk ke tahun ini, tahun 2026,
di pertengahan tahun 2026, Injourney ini semakin solid mengintegrasikan ekosistem aviasi. Bila saya bacakan juga ke bandar udaraan, perhotelan hingga manajemen destinasi. Apa cetak biru ataupun blueprint ekspansi terbesar Injourney di tahun ini yang paling membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, oke. Jadi memang transformasi bandara ini masih terus kita lakukan. Kami lakukan, ini PR-nya masih banyak. Kami harus akui PR masih banyak, tapi kami memulai dari pertama awalnya adalah 2 major airports karena itu adalah traffic terbesar, Igusti Ngurah Rai dan juga Soekarno-Hatta, dan kami mulai ekspansi ke 5 major airports termasuk Surabaya, Makassar, Kuala Namu, dan nanti akan ke 8 major airports yang sampai nantinya ke 37 bandara seluruh Indonesia. Itu bandara, jadi kami terus mentransformasi dari sisi premisnya lebih bersih, lebih people-nya juga lebih safety tetap dikedepankan, tapi lebih ramah, lalu juga prosesnya harus lebih cepat, seamless. Jadi arrival juga saya harap publik juga merasakan kecepatannya lebih gitu, walaupun kita masih banyak PR ya, tapi itu lebih seamless. Itu dari sisi bandara. Jadi PR ini masih banyak, dan harapan kami di tahun depan Bandara Indonesia ini secara ranking Skytrax, which is acknowledged global ranking, kita bisa naik. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini sudah naik terus, dan kami harapkan Soekarno-Hatta ini bisa menjadi top 10 airports di dunia. Termasuk integrasi dengan aviation service, ya betul. Karena sekarang aviation service juga di bawah kami, yaitu ground handling, ground handling support, dan lounge, semua itu juga akan kami revitalisasi dan transformasi di bawah. Jadi itu dari sisi aviasi dan ke bandar udaraan. Lalu dari sisi destinasi akan terus pastinya Borobudur ini juga masih ada perjalanan untuk mencapai master plan yang kami harapkan. Tahun ini kami akan memulai Prambanan. As we know, di bulan baru-baru ini Prime Minister Modi datang dan Pak Presiden ke Prambanan, dan ini adalah suatu milestone yang cukup luar biasa untuk Indonesia, karena dengan adanya kolaborasi antara Indonesia India untuk Candi Prambanan, ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar termegah di Southeast Asia. Kita akan merevitalisasi hampir 200 candi di seputar Prambanan. Jadi candi utamanya sebenarnya ada candi-candi kecil yang kita sebut perwara. Itu ada 200 yang memang saat ini butuh direvitalisasi. Dengan adanya kolaborasi dengan India, kita akan merevitalisasi 200 candi seputar Prambanan. So Prambanan will become one of the largest, mungkin termegah Hindu complex temples di Asia ya. Jadi itu adalah harapan kami, dan yang kami lakukan dengan India adalah AI based, technology based yang sebelumnya tidak dimiliki. Ada aja hal-hal baru yang dilakukan. Tapi kalau kamu ngomong soal revitalisasi dan juga pengelolaan bandara di bawah Injourney Airport, kini fokus pada peningkatan standar global. Betul. Bagaimana strategi ekspansi konektivitas udara di tahun 2026 ini yang dirancang agar langsung berdampak pada lonjakan utamanya wisatawan mancanegara? Iya, betul. Jadi memang itu tadi salah satunya transformasi yang bisa kami lakukan dengan adanya corporate action penggabungan. Jadi memang stages transformasi ini kan kita harus tidak bisa semudah membalikan sebelah tangan ya. Jadi memang stages transformasi ini harus dilakukan. Pertama adalah fundamental business review. Fundamental business review, apa root cause problemnya, apa masalahnya di setiap lini bisnis yang kami miliki, dari sisi operation, dari sisi people, dari sisi bisnis. Lalu baru kita mengidentify. Jadi misalnya contohnya dengan bandara, kita mengidentify bahwa memang domestic fleet ini stagnan, bahkan cenderung turun kan. Kita kekurangan pesawat. This is the fact of what's happening now, adalah kita kekurangan pesawat domestic fleet, sehingga kita harus mulai membawa traffic itu dari mancanegara, konektivitas internasional terutama inbound. Jadi kita harus memanage balance antara outbound masyarakat Indonesia yang keluar dan mancanegara yang masuk, betul, inbound. Jadi itu yang harus kami jaga, dan sehingga country of origin itu harus dipilih dengan betul, dengan target segmen. Misalnya contohnya Borobudur. Borobudur itu adalah Buddhist temple, sehingga kita bisa men-tap Buddhist market. Buddhist market seluruh dunia ada 495 juta. Di Asia ada 380 juta. Jadi sebenarnya 1% aja itu sudah 3 juta additional wisatawan asing bisa masuk ke Indonesia melalui gateway-nya
Jogja International Airport. Nah, itu yang kami sedang petakan bagaimana kita membawa connectivity ini country of origin to us, dan hasilnya adalah apa? Ini adalah fresh money coming into Indonesia, GDP. Setiap 1 juta penambahan inbound penumpang itu sekitar 40 triliun GDP. Sehingga kalau kita tadi saya sampaikan 1% 3 juta adalah 120 triliun GDP. So you can imagine 220 triliun GDP akan masuk fresh money into Indonesia. Seperti apa sih potensi dan juga minat investor global terhadap hal ini? Namun kita bahas usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Maya Watono, Direktur Utama Injourney. Kita tadi membahas soal kawasan ekonomi khusus gitu di Sanur. Ada beberapa hal yang tadi di-mention terkait utamanya mengenai investor global. Apakah sudah ada ketertarikan, sudah banyak atau seperti apa? Kawasan ekonomi khusus Sanur ini sudah almost sold out, tinggal 1 lot yang available, dan karena konsepnya menurut saya kalau kita bekerja dengan visi dan konsep yang jelas, itu pasti ketertarikan investor terhadap Indonesia itu sebenarnya tinggi, tapi harus ada kejelasan konsep, visi, dan juga bisnis model. Untuk Sanur ini lot untuk estetik sudah habis, kita ada Bali International Hospital, lalu juga kita ada stem cell, ada fertility juga kita kami membawa yang terbaik dari Malaysia, karena kami tahu rata-rata fertility orang Indonesia pergi ke Malaysia. Ke Penang. Betul. Estetik ke Korea. Jadi kami ambil memang yang rata-rata stem cell ke Jerman. Jadi kiblat yang terbaik, tapi memang apa yang saat ini masyarakat Indonesia keluar, kita bawa ke Indonesia. Dan kalau ini di Bali kan support sistemnya lebih baik pasti untuk para pasien, pengunjung, dan kita ada hotel di situ, kita ada beach front. Jadi fasilitasnya luar biasa, akan sangat nyaman, dan kalau ini semua selesai di akhir 2027 atau awal 2028, ini akan menjadi the largest integrated health and wellness tourism. Oke, jadi juga perlu jauh-jauh ke luar negeri, masyarakat Indonesia juga bisa langsung ke Sanur begitu, dan juga ini mudah-mudahan bisa juga menarik warga asing begitu untuk ke Sanur. Iya, dan so far sudah ada, Australia sudah masuk, banyak sekali warga asing juga sudah ada masuk, dan ini bisa meningkatkan Bali yang level of premiumness ya, of Bali juga gitu, karena spending per pax-nya pasti jauh lebih tinggi kalau kita bicara health and wellness ya. Oke, kita ada hal lain lagi yang harus kita bahas, Bu Maya, soal menyatukan banyak subholding. Ini PR besar juga bagi Injourney. Ada aviasi, ada retail, ada perhotelan, tentu memiliki tantangan tersendiri. Ini bagaimana tren kinerja keuangan konsolidasian Injourney di paruh pertama 2026 ini, dan sektor mana yang menjadi mesin pertumbuhan utama Injourney di tahun ini? Oke, jadi mungkin saya bicara saat ini dan future state ya. Jadi saat ini memang pasti bread and butter ini tetap masih di airport, karena jumlah sheer volume penumpang di airport ini sangat luar biasa, 156 juta penumpang yang kami manage setiap tahunnya di bandara. Nah, fokus kami di bandara ini adalah meningkatkan non-aero revenue. Non-aero revenue itu diambil dari retail. Dulu fokusnya adalah aero itu traffic pesawat lah, in and out. Tapi kami sekarang merubah cara bandara, mungkin bisa seperti di T1A ya, yang untuk Citylink, T1C Citylink ini konsep komersialnya kan sudah berbeda, bisa mix, yang nganterin pun bisa makan di situ. Jadi konsep komersialnya udah kami bedakan. Ngurah Rai juga, T3 juga sudah mulai kami revamp. Nah, dengan retailnya ini berubah, growth pendapatan dari retail ini meningkat sangat signifikan. Ya, jadi kalau sebagai benchmark, misalnya Changi itu orang spending di Changi per person tuh $16. Besar sekali. Dulu kita masih di $2. Sekarang kita sudah bisa naik ke hampir $5 di beberapa bandara kita. Jadi sudah ini. Nah,
anggap aja penambahan $1 Jauh ya, aja. lebih dari 2 kali lipat. Iya, lebih dari 2 kali lipat. $1 aja dengan 156 juta penumpang, itu ada 156 juta US dollars yang masuk langsung ke bottom line. Nah, itu dan juga peningkatan ekonomi untuk yang berbisnis di bandara. Jadi ini yang kami lakukan juga supaya perputaran ekonominya juga berjalan dengan adanya. Jadi tidak hanya role kami, pastinya BUMN kami harus mengedepankan accountability, profitability, good governance, tapi juga our role as agent of development for nation. Kami harus memberikan economic impact di tempat semua kami berkarya. Jadi itu salah satunya untuk bandara. Ini yang our current engine di dalam our financial ini. Tapi growth-nya ke depan apa? Saat ini adalah salah satu major project kami yang ditugaskan oleh Danantara adalah konsolidasi 100 plus hotel. Almost 120 hotels di seluruh Indonesia, semua hotel BUMN under Injourney. Dengan adanya pengkonsolidasi ini akan menjadi second engine growth untuk Injourney, tapi juga again tadi yang saya sampaikan, impact-nya tidak hanya saya bicara mengenai korporasi. Injourney impact-nya adalah sebenarnya untuk negara. Bagaimana kita bisa memaksimalkan 120 hotel aset yang luar biasa ini dengan lokasi yang sangat premium. Ini dimanfaatkan untuk kebaikan Indonesia, dan juga kita tahu rantai perekonomian yang dihasilkan dari hotel, induce impact-nya untuk workers ini sangat luar biasa. Jadi kami saat ini staff di Injourney karyawan ada sekitar hampir 50.000, 49.000, dengan adanya konsolidasi akan 70.000. Tapi economic impact-nya, multiplier effect yang dihasilkan dari lapangan kerja yang dihasilkan ini sangat luar biasa rantai perekonomiannya. Dan juga kalau kita bicara seluruh sektor aviasi dan pariwisata, itu bisa mencapai 30 juta kalau kita serius dalam 3 tahun ke depan, 30 juta lapangan kerja. 30 juta lapangan kerja itu adalah seperempat workforce dari Indonesia. Jadi ini sangat besar sebenarnya potensinya kalau kita digarap serius ya. Oke, dampak positifnya kemana-mana ya. Betul. Nah, kalau kita lihat juga tampaknya Injourney ini terobosannya nggak berhenti-berhenti begitu. Tadi ngomongin aviasi, ada juga yang saya baca soal integrasi hotel, ada 120 hotel milik BUMN yang tergabung dalam Injourney. Dan jadi operator hotel terbesar kedua di Indonesia. Betul, setelah Accor. Nah, bisa diceritakan soal terobosan ini, Bu? Iya, jadi terobosan ini memang dengan konsolidasi hotel ini, Injourney akan menjadi nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Accor. Dan juga yang sangat penting adalah kami memanage, merevitalisasi banyak sekali hotel bersejarah di Indonesia. Jadi kalau Bali Beach yang saat ini ada di kawasan ekonomi khusus Sanur, ada Meru, ada Bali Beach, itu adalah revitalisasi hotel yang dari tahun 1966. Lalu kami juga sedang merevitalisasi Grand Hotel de Jogja yang dulu Ina Malioboro, udah berganti-ganti nama tapi Ina Malioboro ya, yang tepat di Malioboro, itu juga hotel bersejarah Indonesia tahun 1911. Dengan kami merevitalisasi ini, kita memiliki ikon National Heritage Hotel. Yang seperti kalau di Singapura tuh Raffles, atau di Savoy, banyak lah ya heritage hotel seluruh dunia yang memang menjadi ikon. Nah, ini bagaimana kita juga salah satu DNA Injourney ini preserving Indonesian culture. Jadi kami ingin mempreserve culture yang ada, cagar budaya, dan hotel ini bisa menjadi suatu ikon yang kami preserve, National Heritage Hotel Collection. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Penjelasannya sangat berguna sekali dan membuka wawasan kita terkait dengan Injourney dan juga terobosan-terobosannya. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Direktur Utama Injourney, Maya Watono. Dan jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami.